Immanuel, awal mujizat dan bahagia. Saya yakin dua hal ini, mujizat dan bahagia, adalah bagian yang luar biasa dari satu manusia. Ya, saudara, dia boleh tidak punya apa-apa, tetapi begitu dia menerima mujizat dari Tuhan, saudara, dan mujizat itu bukan menjerumuskan kelimpahan barangkali, kesembuhan barangkali, kesuksesan pada karir dan profesi barangkali, itu tidak akan menjerumuskan dia, karena dikasih melalui mujizat. Amin. Dan mujizat inilah yang membawa kita kepada kebahagiaan hidup. Katakan kebahagiaan hidup. Saudara, orang yang bahagia itu tidak bisa dipengaruhi dia punya uang, keluarganya masih komplit, atau dia sedang gagal. Tetapi bahagia itu ada di dalam kita. Amin. Nanti saya akan tunjukkan pada slide yang kelima, saudara, betapa kita itu perlu dibaharui pikiran dan hati, perasaan kita. Ya saudara, atau lebih baik tolong ditayangkan sekarang. Video ini akan memberitahu kepada kita, dan saya beritahu bahwa video ini adalah scientific, ya, ilmu sekuler. Jadi inilah yang dipelajari oleh para ahli, ini yang digali dan diperdalam oleh para ahli, sehingga kita melihat video ini kita tahu ini hasilnya dari pikiran dan perasaan. Di manakah letak itu semua? Mari kita akan lihat. Tahukah kamu ketika perasaanmu ingin menyampaikan sesuatu, tapi pikiranmu justru mengatakan hal yang berbeda 180 derajat? Penelitian terbaru mengatakan bahwa jantung kita seperti sebuah otak yang memiliki pikirannya sendiri. Jantung juga dikatakan sebagai sebuah otak yang memiliki lebih dari 40.000 saraf neuron. Di dalam pertumbuhan janin, jantung berkembang terlebih dahulu dan berdetak, bahkan sebelum otak kita mulai berkembang. Jadi bagaimana caranya selain mendengarkan pikiran? Saudara, pada bagian ini saya akan menjelaskan, karena agak cepat dia bicaranya, saudara, bahwa sering kali kita mengambil keputusan dengan otak kita. Sudah pasti, ya saudara, dengan otak kita. Tetapi, saudara, sebetulnya secara ilmiah, otak ini akan berimbang dan minta keputusan dari hati atau jantung. Karena pada jantung kita ada 40.000 syaraf neuron yang luar biasa. Ya, saudara, di otak itu jutaan. Tetapi sedikit yang ada di jantung itu membuat pertimbangan lebih bijaksana. Nah, kita menyebut jantung itu adalah hati kita. Itu sebab kenapa firman mengatakan kamu harus dibaharui pikiran dan emosimu, pikiran dan perasaanmu. Seringkali kita punya pikiran bahwa yang mengambil keputusan, yang memikirkan, yang menghitung dan menjumlah, dan yang menghitung untung dan rugi itu otak. Tidak betul 100%. Karena pada jantung kita ada 40.000 simpul syaraf neuron. Heran ya saudara. Ini boleh dibilang otak yang kedua. Dan di jantung atau kita sebut hati, ya saudara, perasaan itu membuat keputusan lebih bijak daripada otak kita yang pintar sekali. Saudara, jadi kenapa Alkitab itu dari zaman begitu lama, Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus sudah menuliskan supaya kita menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Dan kita harus dibaharui pikiran dan perasaan kita. Kenapa? Dia tidak tahu ilmu ini karena dia hidup pada zaman yang sangat kuno dan primitif. Tetapi Roh Kudus memberitahu, di dalam jantung pada hati orang itu aku menempatkan juga sekitar 40.000 neuron, simpul syaraf yang pintar. Heran. Itu sebab saudara, saya perlu menyampaikan pada saudara kebenaran dari Alkitab. Katakan, memang Alkitab sangat benar. Mendahului ilmu pengetahuan. Dengan satu maksud, supaya saya diselamatkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Mari kita lanjutkan. Dan kalian juga mulai mendengarkan perasaan kalian. Pada dasarnya otak kita akan berbicara dari opini dan ketakutan. Dan yang tidak seharusnya kalian dengarkan. Otak kita menyimpan jutaan memori masa lalu. Setiap keyakinan, ketakutan, trauma, penyesalan, semua hal itu tersimpan di dalam otak.
Dia mengatakan otak kita mempunyai puluhan juta memori masa lalu. Betul apa tidak? Sangat betul. Ya, saudara, sukacita, dendam, kesumat, kegagalan, ketika kita meraung menangis, ketika kita putus asa dan tidak ada jalan, ketika kita dikhianati orang, rekan bisnis kita, pasangan hidup kita, segala macam. Itu masa lalu semua masih ada di otak. Bayangkan kalau Tuhan tidak menempatkan 40.000 simpul syaraf neuron pada hati kita. Bayangkan. Kita manusia akan hidup dalam dendam, kesumat. Kita akan hidup dalam masa lalu. Kita akan selalu hidup dengan selalu ingin kita membalas dendam, cari gimana caranya supaya kamu yang celaka. Kamu sudah bikin aku tempo hari celaka, bangkrut dan lain sebagainya. Tuhan memberi penyeimbang pada hati kita. Amin. Katakan, ini luar biasa. Sehingga saya selamat. Sehingga saya selamat, itu tidak benar. Sehingga saya selamat. Kurang tinggi, sehingga saya selamat. Tuhan menempatkan pada jantung perasaan saya, bukan hanya untuk mengalirkan darah, tetapi untuk memberi pertimbangan yang lebih baik. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, tolong dilanjutkan. Simpan di dalam otak kita, dan otak kita memiliki pola untuk terus mengulang dan mengulang lagi apa yang menjadi memori di dalam diri kita. Akan tetapi perasaan kita berbeda. Perasaan tidak berakal dari ingatan dan opini. Jantung kita akan bekerja, berdetak, dan terhubung dengan saat-saat sekarang ini. Ketika kalian mulai mendengarkan perasaan kalian, maka kalian akan terhubung dengan sesuatu di luar memori masa lalu. Dengan demikian otak kalian akan terbebas dari memori masa lalu dan berpikir untuk saat ini tanpa adanya bayang-bayang trauma di dalam pikiran kalian. Jadi ketika saat ini kalian menghadapi sebuah masalah dan tantangan ke depan, jangan biarkan trauma masa lalu mengendalikan, tetapi mulai dengarkan perasaanmu dengan tenang. Saat itu juga perasaanmu akan mempengaruhi pikiran, sehingga otak dan pikiranmu akan lebih jernih dalam melihat jalan keluar. Karena ketika otakmu sedang berpikir, perasaanmu sudah tahu mana yang benar. Ya, saudara. Dan pada bagian yang ketiga, dia mengatakan, ini hasil risetnya saudara, mengatakan bahwa kalau kita hanya menggunakan otak kepala kita saja, pikiran. Tadi ada dua yang harus dibaharui kata Alkitab. Katakan, yang pertama apa? Pikiran. Apa yang pertama? Pikiran. Yang kedua apa? Perasaan. Tadi. Jadi sangat tepat saudara. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pada pikiran kita akan selalu berakumulasi dengan gimana aku bisa mengalahkan masa laluku sehingga masa laluku memalukan, aku hancur, berantakan, aku ditipu, aku diinjak, diperbudak, aku dibully. Kalau cuma dengan otak saja kita hidup pada masa lalu, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tetapi dengan adanya sekitar 40.000 simpul neuron yang pintar pada jantung kita. Heran. Maka kita diberi oleh Tuhan suatu penimbang balance yang menyeimbangkan antara pikiran kita, rasio kita, cengli kita, ya, otak kita, dengan keputusan yang bijak. Sehingga apa? Sehingga hati kita berkata, lupakan yang lalu. Ya, lupakan, forget it. Saudara, kenapa bisa keluar kata lupakan yang lalu? Karena jantung, kita menyebutnya secara rohani, hati kita memikirkan tentang akibat bila saya dan Anda hidup dengan otak saja. Saudara, itu sebab di sini kita melihat kemudian timbullah ilmu yang lain di dalam scientific, dalam ilmiah, yaitu tentang EQ, bukan cuma IQ yang ada di otak, intelligence quotient, yaitu nilai dari intelektualitas seseorang diukur. Ada rumus pengukurnya. Tetapi kemudian hari manusia
menemukan tentang EQ, emotional quotient, yaitu bagaimana tentang perasaan. Itu bisa diukur juga. Saudara, jadi sekarang saya dan saudara tidak hidup pada era intelektual saja, ya, IQ saja, tapi kita juga harus mikir, Tuhan memberi kepadaku balance, pertimbangan melalui neuron syaraf yang pintar di dalam hatiku, pada jantungku. Hebat sekali. Di mana letaknya? Para ahli tidak tahu di mana letaknya, tapi itu ada pada jantung, saudara. Dan itu merambah pada seluruh susunan daging daripada jantung itu, saudara. Tidak menggumpal pada sejenis otak ada di sana, tidak. Tapi neuron ini menyebar. Sementara dia berdegup, maka dia berpikir. Ya, saudara, itu sebab betapa mulia dan betapa sempurna Sang Khalik pencipta kita. Amin. Amin. Yang percaya dan mengakui, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Itu sebab kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus dibaharui pikiran dan hati kita. Saudara, dan pengetahuan ini kelihatannya masih sedikit sekali dan tidak pernah dikupas sama sekali. Dan saya ingin supaya kita semua tahu bahwa dunia ini akan selalu berkembang. Tetapi tidak hanya dimasukkan di sini, di kepala. Orang yang terlalu pakai pikiran, maka otaknya menjadi rusak. Itu sebab hati sanubari, katakan hati sanubari saya, harus mengimbangi. Sehingga otak saya sehat dan bersih. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kita masuk pada mengapa harus faham firman Allah. Ya saudara, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ayo kita baca ayatnya. 1, 2. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, tanpa pengurapan minyak, tanpa firman Tuhan, enggak mungkin saya bisa sempurna, enggak mungkin saudara bisa sempurna. Walaupun kita tadi baru aja nyadar ada syaraf neuron 40.000 kira-kira pada jantung kita yang harus mengimbangi kalau diminta. Kalau kita mengabaikan, kita bilang stop perasaan, gak usah bicara. Pokoknya aku mau begini, aku harus dia kejam sama aku harus lebih kejam. Jadi kita membungkam syaraf pikir neuron dari hati kita. Sehingga kita bekerja hanya dengan otak. Saudara. Dan kita pasti menjadi kriminal, penjahat. Ya saudara, baik melanggar hukum maupun istimewa melanggar hukum Tuhan dalam hidup kita. Itu sebab Tuhan memberikan penyeimbang pada hati kita. Supaya hati kita bicara yang keras. Kalau kamu mikir begini terus, pikiranmu kotor terus, pikiranmu terus soal duit, pikiranmu soal aku harus balas dendam, pikiranmu tentang aku harus meraih dengan cara apapun, kamu akan masuk neraka. Itu pasti suara hati sanubari kita. Tetapi tergantung sama orang ini, saudara. Dia mau mentaati, mau tunduk pada suara hatinya yang baik atau tidak. Pagi ini Tuhan mengajar saya dan saudara supaya pikiran dan perasaan kita, emosi kita dibaharui. Dan lihat, hari ini saudara mengambil keputusan yang baik. Besok Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup saudara. Dan tidak ada yang mustahil bagi saudara. Kenapa kita selalu ada yang mustahil?
mentok sana, terbentur di sana, jalan buntu di sini. Ya, karena kita tidak mau dengar-dengaran pada suara Allah. Saudara, itu sebab mulai pagi ini, katakan mulai pagi ini, saya menuju kesempurnaan. Dengan taat pada firman dan Roh Kudus. Pada suara hati yang benar. Mulai pagi ini. Amin. Saudara, saya perlu menjelaskan dari ayat tersebut, saudara, ada kata dari bahasa Greka atau Yunani yang penting sekali. Ya, saudara, saya tidak bisa bahasa Yunani atau Ibrani, tetapi untuk ayat yang harus saya periksa, maka saya menggunakan Alkitab yang dikompil, yang disusun oleh Spiros Zodhiates. Dia adalah seorang profesor doktor ilmu bahasa-bahasa Alkitab dari Yunani, saudara. Dan dipakai oleh Tuhan bersama dengan puluhan pakar Alkitab, pakar bahasa. Dari bahasa Aramik yang kuno banget di zaman Abraham. Ya, saudara, dia memimpin puluhan ahli bahasa. Dan dia menyusun Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, dari bahasa aslinya. Yang dijelaskan secara apa adat istiadat pada waktu itu. Keadaan zaman pada waktu itu. Sehingga kita sekarang membacanya, kita merasa bahwa Tuhan itu begitu hebat. Dari bahasa. Karena ternyata ada bahasa yang dipergunakan hanya untuk Allah. Dan bahasa yang dipergunakan untuk umum. Ya, saudara. Dari Zodhiates ini saya belajar banyak mengenai bagaimana ayat-ayat Alkitab itu ternyata artinya itu dalam sekali. Sudah pasti semua bahasa yang lain diterjemahkan secara letterlek, secara hurufiah, ya, saudara. Bahkan secara harafiah, tetapi tidak mendalam. Nah, dari Spiros Zodhiates pada kamusnya pada nomor 5046 ditulis tentang teleos. Teleos berarti full grown, goal, purpose, adult. Kita Indonesia menggunakan kata sempurna. Wah, terus banyak orang Indonesia, juga orang Inggris perfect, menolaknya dan berkata, enggak mungkin aku perfect, enggak mungkin aku sempurna. Kan aku masih ada di dunia. Benar juga dia bilang. Kenapa? Karena dia tidak tahu kata asli daripada sempurna yang dipakai di dalam Alkitab kita. Ya, saudara. Ternyata ada kata teleos yang berarti pertumbuhan yang penuh, full grown. Ya, kemudian goal, pencapaian tujuan. Purpose, tujuan. Dan adult, dewasa. Nah, setelah kita mengetahui 4 makna dari kata teleos, maka kita mulai reda dan mulai paham. Oh, kalau begitu aku pasti bisa. Menurut saudara bisa enggak dengan 4 full grown, goal, purpose, adult? Menurut saudara bisa enggak kita mencapai? Bisa. Itu sebab pendalaman Alkitab itu penting. Seorang pengkhotbah itu penting. Menyampaikan kebenaran firman dari ilmu etimologi, sintaksis, dari bahasa asli Alkitab. Sebab kalau hanya disampaikan firman, apalagi disertai dengan guyonan, dengan segala macam, kita menghina firman yang sangat mulia. Itu keluar dari mulut Allah. Dan itu harus dituliskan oleh para hamba Tuhan, nabi, rasul yang ditunjuk oleh Tuhan. Gak sembarangan. Tetapi mereka itu ditunjuk oleh Tuhan supaya mereka itu bisa mengungkap isi hati Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa menangkap isi hati Allah dalam hidup kita, lalu kita menjalaninya dalam hidup ini, saya yakin kita menuju pada kesempurnaan. Ya apa tidak? Iya. Tapi karena kita ini nggak tahu, nggak ada yang kasih tahu, nggak ngerti, maka kita berkata, Tuhan, please, ditimbang perintah-Mu ini bahwa kami gak mungkin sempurna.
sama seperti engkau. Itu sungguh mustahil. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, kita perlu menggunakan apa yang menjadi standar Alkitab. Oh, sempurna itu selama saya hidup di dunia, saya bisa. Karena saya akan bertumbuh dengan penuh di dalam rohani. Katakan bertumbuh dengan penuh di dalam rohani. Saya pasti bisa. Bila saya mau. Udah gitu, ragu-ragu kan? Udah gitu, dibantu Roh Kudus, saya pasti bisa bertumbuh penuh. Dalam nama Yesus, pagi ini, maka besok pagi, Tuhan melakukan mujizat. Amin. Para kekasih, kita akan lanjut ya. Nah, itu sebab IEM penting sekali. Ayo, siapa yang tahu IEM apa? Immanuel, Ebenezer, Maranatha. Beri tepuk tangan bagi dia. Jadi saudara harus tahu, itu sebab IEM itu sangat penting sekali. Karena di situ kita diarahkan, dikasih kekuatan, dibukai jalan, disertai, dijaga, diproteksi. Firewall dari Tuhan melingkupi hidup saudara. Karena saudara ada IEM, Immanuel, Ebenezer, Maranatha. Sekali lagi yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara, saya kembali pada subtema kita bahwa IEM itu awal mujizat. Katakan IEM awal mujizat. Ya. Saudara yang kekasih, itu yang pertama pada 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, bahwa kita harus menundukkan pikiran kita kepada siapa? Kepada siapa? Kristus. Ya. Sebab kalau pikiran dipakai terus, nggak ditundukkan, kita mengabaikan sel neuron yang ada di jantung. Bahkan semua organ tubuh termasuk otak pada satu fetus. Fetus adalah calon bayi. Ketika dia mulai berusia 6 minggu, dia sudah mulai komplit. Ada otak, jantung, paru, ginjal, liver, usus, mulai terbentuk. Saudara. Dan kemudian ketika dia mulai menjadi besar, kira-kira dia berumur kira-kira 3,5 sampai 4 bulan. Maka fetus ini, calon bayi ini, organ pertama yang mulai bekerja adalah jantungnya. Bukan otak, tapi jantungnya. Saudara, mulai berdegup. Di dalam kandungan ibundanya. Otak belum kerja, belum bisa kerja, belum ada listriknya. Tapi jantung sudah. Kenapa? Ini rahasia ilahi. Jantung dari calon bayi ini harus kerja lebih dulu. Karena dia membentuk neuron yang sekitar 40.000 simpul syaraf itu. Jadi dia bekerja lebih dulu. Setelah dia bekerja dan terbentuklah neuron yang cukup, otak baru bekerja. Baru operasional. Mulai dia buka toko dia. Ya, dia mulai kerja. Otak. Ya, saudara, itu sebab kalau dia merasa ibunya lagi sakit perut, terlalu banyak asam, dia berontak. Kenapa dia berontak? Otaknya sudah jalan. Dan dia akan menendang-nendang perut ibunya. Dan ibunya marah kepada suaminya. Kamu itu nakal ya, kamu itu jahat, kamu itu egois. Sesungguhnya anaknya sedang nendang perutnya. Saudara, otak mulai kerja ketika jantung sudah komplit. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita harus tahu jantung atau kita sebut hati
Ya saudara, jadi bukan lever ya, bukan lever, beda. Itu adalah penyeimbang dari otak kita. Dia ditentukan oleh Tuhan Sang Khalik Pencipta, the creator of all humankind and all the outer space and any object in this space. The first one to become operated is heart. Hati. Itu sebab hati harus selalu tersambung dengan firman, tersambung dengan Roh Kudus. Setiap kali saya doa sebelum firman, hamba mohon supaya kiranya jari tangan Tuhan menorehkan firman pada loh hati kami. Karena saya tahu apa maksud ayat ini luar biasa. Kalau bukan jari tangan Tuhan, saya akan lupa, saudara akan lupa. Dosa cepat masuk pada kita orang. Itu sebab pada pagi ini saya ingin supaya semua kita sadar bahwa Tuhan memberi kepada kita berbagai macam pengaman. Katakan berbagai macam pengamanan. Bagus. Dalam hidup saya pasti safe, happy, diberkati, berkemenangan. Amin. Saudara, dan ini semua plus, ya saya cuma mengingatkan pelajaran-pelajaran yang ini semua plus getting young again. Dus Tuhan itu memberikan mujizat, tidak akan membiarkan saudara menua. Apa? Umur kita bisa menua. Kita bisa terkena penyakit degeneratif, lupa, pikun, Alzheimer's, dan lain sebagainya. Saudara, tetapi ketika kita menerima firman dan kita ingin disempurnakan, saudara, kita ada pada teleos, apa yang terjadi? Kita mengalami ananeomai. Katakan, saya akan mengalami ananeomai. Getting young again. Dalam nama Yesus. Amin. Juga pada Immanuel awal bahagia juga sama. Jadi Tuhan tuh memberikan mujizat, Tuhan memberikan bahagia. Katakan, Tuhan memberikan keduanya. Mujizat dan bahagia. Karena Tuhan yakin saya bisa hidup benar. Itu sebab Tuhan memberi surplus. Getting young again. Menjadi muda kembali. Dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua juga, saudara, ya. Yang kedua juga, ini, ananeomai, ini plusnya. Dus orang itu menerima mujizat, dikasih getting young again. Kalau kamu menua terus, kamu nggak bisa menikmati mujizatku. Kamu harus aku kasih ananeomai. Pelajaran ini penting. Saudara akan besar hati, Tuhan, Engkau memberi kepada hamba mujizat, kebahagiaan, dan Engkau juga memberi kepada hamba ananeomai, getting young again. Ini satu surplus, plusnya, tambahannya. Sehingga saya dan saudara mengalami bahagia, bukan keadaan kita sudah menua, gak bisa apa-apa. Semua dipendam dalam hati saja. Tidak. Katakan tidak. Katakan tidak. Saya akan menerima ananeomai. Sisa hidup saya luar biasa. Amin.